Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Aki Jawadi. Kemudian Ustaz Ya, Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kenapa? Boleh suara ya? Oh, ibu-ibu ada di belakang. Astagfirullah. Dia nampak ibu-ibu kan? Wah. Wah, nampak belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Pada pagi hari ini kaji kita adalah tentang perbandingan agama. Jadi dalam perbandingan agama itu tujuannya adalah supaya kita beragama bukan ikut-ikutan dengan orang tua. Jadi kenapa beragama Islam? Karena ayah ibuku Islam, maka aku Islam. Nah, itu iya juga itu. Nah, tapi setelah kita dewasa bukan hanya berdasarkan keturunan ayah ibu, tapi setelah kita tahu kita perbandingkan. Maka para mu'allaf, orang-orang Kristen masuk Islam, orang Hindu Buddha itu sangat kokoh keyakinannya terhadap Islam, dan dia berani mati dan berani mengorbankan seluruh hartanya, berani dibuang dari keluarganya, dikucilkan, tidak dapat harta warisan apa-apa, berani karena dia sudah memperbandingkannya. Ada satu buku dalam Islam yang sangat terkenal, Al-Adyan, artinya perbandingan agama-agama. Satu lagi Al-Milal wan Nihal, karya Shahrastani. Itu sangat terkenal. Dia membahas tentang agama-agama. Karena dari 5 tujuan Islam, maqasid syariah, itu yang pertama hifzuddin, pemeliharaan yang kuat terhadap agama. Jadi ada 5. Yang pertama hifzuddin, memelihara kekuatan agama. Itulah dia ilmu perbandingan agama dan akidah. Kemudian hifzul mal, memelihara harta. Itu bagaimana? Adanya baitul mal, adanya pemberdayaan zakat, adanya pencegahan jangan mencuri, karena harta orang jadi tak terpelihara. Jadi hifzuddin, hifzul mal, hifzul akal, memelihara akal. Itu namanya maqasid as-syariah, intisari dari ajaran Islam.
Intisari ajaran Islam itu memelihara agama, memelihara harta, memelihara akal. Karena itu nggak boleh mabuk-mabukkan, walaupun hanya sebentar. Kenapa? Karena mabuk itu merusak akal, tidak boleh sama sekali. Kemudian hifzun nasl. Hifzun nasl ini memelihara kebersihan keturunan. Itu sebabnya tidak boleh zina, pergaulan bebas, selingkuh, tak boleh. Keturunan menjadi kotor. Hifzuddin, hifzul mal, hifzul akal. Kemudian hifzun nafsi, memelihara diri, ya. Diri kita pelihara. Karena itu tidak boleh membunuh diri, maupun membunuh diri kita maupun membunuh orang lain. Hifzun nafsi. Untung ingat Pak Imam. Saya lupa tadi, itu yang terakhir. Nah, baik oleh kita hormat. Jadi bagaimana kita memeliharanya itu? Itu penting sekali. Pertama adalah hifzuddin. Dasarnya Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Dilanjutkan pada ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain dari Islam, agama itu tidak diterima oleh Allah, dan dia datang ke akhirat nanti menjadi orang yang rugi. Pada satu hari bertamulah Raja Kuwait ke Raja Thailand, diundang, ada acara pernikahan. Lalu bertemulah raja dengan raja, bertemulah pangeran dengan pangeran. Yang pangeran Kuwait agamanya Islam, yang putri dari Thailand agamanya Buddha. Sebaliknya putra Thailand ya agamanya Buddha, putri Kuwait agamanya Islam. Maka salah seorang dari pangeran dari Thailand melihat seorang putri tadi sholat di sudut istana Malacanang di Thailand. Padahal itu bukan tempat sholat, tapi karena agak sepi di sudut, sholat sunat dia 2 rakaat. Maka kata sang pangeran, Adinda, kenapa kamu ada di sudut itu? Apa yang kamu lakukan? Karena dia tidak pernah melihat seorang putri yang di sudut itu termenung berapa ruku sujud, tidak tahu. What are you doing? Apa yang kamu lakukan? Katanya, I am praying. Saya berdoa, sholat. Apa agamamu? Muslim. I am Muslim. Saya seorang Muslim. Oh begitu. Orang Muslim itu yang Tuhannya mencuri ya katanya. Hah? Tuhan orang Muslim itu mencuri? Iya, setahu saya juga belajar ilmu perbandingan agama katanya. Yang Tuhan orang Islam itu mencuri. Ya Allah. Mencuri bagaimana? Mencuri tulang rusuk Nabi Adam katanya.
Jadi dia sedang tidur, Nabi Adam itu dicurilah tulang rusuknya oleh Tuhanmu. Jadi Tuhanmu itu pencuri gitu. Kata pangeran sambil bercanda, sambil bergurau. Orang-orang muda, remaja, sama-sama belum menikah. Iya, Tuhanku mencuri, nggak apa-apa. Mencuri tulang rusuk Nabi Adam. Iya. Cuma saya ada kejadian kemarin sebelum kalian datang, sebelum kalian mengundang kami, kata Putri Kuwait yang beragama Islam. Sebelum kalian mengundang kami datang kemari, saya ada kejadian di istana kami di Kuwait. Apa dia? Saya memiliki satu lampu kecil di ujung taman. Lampu itu kecil, sederhana, tapi aku senang sekali satu-satunya lampu itu di sudut taman istana kami. Ya, kenapa? Saya lihat pagi itu saya mau memadamkan lampu itu sudah tidak ada lagi. Lalu saya sedih, lampu itu kecil walaupun tidak mahal, tapi itu lampu kesayanganku satu-satunya. Lalu aku lihat, aku mau ganti dengan lampu baru di malam besoknya. Tahu-tahu pencuri itu dicuri orang, rupanya lampuku itu digantikannya dengan lampu dari emas penuh permata. Waduh, saya punya lampu kecil yang murah digantikan orang itu dengan lampu emas, karena itu kata yang cocok untuk istana. Kalau lampu kecil yang biasa tidak cocok, maka digantikannya lah dengan lampu dari penuh emas pakai permata berkilau-kilauan. Tidak pun aku hidupkan lampunya, hanya terkena cahaya lain saja dia menyerap dan cahaya itu dipantulkannya kembali. Begitu hebat permatanya di situ. Dan saya tidak tahu pencurinya itu siapa. Kenapalah dia digantikannya dengan lampu dari emas. Aku lihat begitu dan aku bertanya-tanya kepada orang. Siapa orang? Tidak ada orang yang tahu. Jadi apa kata pangeran dari Thailand? Itu namanya pencuri yang baik. Diambilnya lampu seharga $10, digantikannya dengan $1.000. Itu pencuri yang paling baik, dan pada hakikatnya dia bukan pencuri. Dia itu adalah seorang dermawan, kata pangeran Thailand. Kamu terima nggak itu? Iya, saya terima sekali. Lampu yang kurang bagus dikasih yang paling bagus, aku terima. Tapi aku tidak tahu mau berterima kasih kepada siapa. Entah siapa-siapa yang mengasihinya itu, tapi memang bagus. Nah, kenapa aku ceritakan itu? Kisah kau itu sebelum kau kemari. Kata pangeran dari Thailand, iya, karena kamu tadi menuduh Tuhanku pencuri, mencuri tulang rusuk Nabi Adam. Ternyata digantikannya dengan Siti Hawa yang cantik jelita dari tulang Nabi Adam, rusuk sebelah kiri. Sekarang pertanyaanku, wahai pangeran Thailand, Tuhan itu pencuri atau dermawan? Oh, dermawan itu, bukan pencuri. Nah, jadi kesimpulan apa Anda? Kesimpulannya Tuhan bukanlah mencuri tulang rusuk Nabi Adam. Akhirnya dia bertanya tentang Islam. Aduh, menarik, tinggi ilmumu tentang Islam. Hikmah yang kau berikan, aku merendahkanmu, merendahkan Tuhanmu, mengatakan Tuhanmu mencuri.
tapi engkau berikan satu hikmah kepadaku bahwa itu bukan pencuri sebetulnya, seorang dermawan yang hebat, di mana Adam dicuri tulang rusuknya sebelah kiri diganti dengan Hawa, satu-satunya wanita yang cantik jelita, lebih berharga dari harta-harta apapun yang ada di dalam surga. Itu diberikan kepada Adam. Kalau begitu Tuhan mau bukan pencuri, Tuhan mau soal melebihi dari dermawan, melebihi dari orang kaya apapun, memberikan hadiah Hawa kepada Adam. Geleng-geleng kepala pangeran, dan pangeran Thailand ingin dia mempelajari Islam. Coba aku ceritakan yang lain. Nah, kisah-kisah yang lain yang sangat menarik bagiku yang kaitan dengan ketuhanan. Diceritakannya lah Tuhan orang Islam itu bagaimana. Ya, kamu terangkan dulu, wahai pangeran Thailand, bagaimana Tuhanmu? Tuhan kami namanya Buddha Siddhartha Gautama. Kamu lihatlah Thailand ini, seluruh gerbang-gerbangnya ada pagoda, ada patung Buddha. Jadi Thailand itu terkenal dengan kota 1000 pagoda, 1000 kelenteng lah bahasa kita ada ya. Dan Buddha, patung Buddha terbesar itu di Thailand, terbuat dari emas, dan itu jadi tempat wisata. Cuma sayang sekali tahun yang lalu roboh, entah apa suka roboh patung emasnya itu ya. Gempa ya, sebahagian gempa kecil di daerah itu longsor, sehingga patungnya jadi tunggang balik, jatuh, pecah, dan diperbaiki kembali. Nah, jadi beriman terhormat, itulah indahnya perbandingan masalah ketuhanan. Kalau ketuhanan di dalam agama Buddha namanya Sang Adi Buddha, karena dia tidak mampu melihat Allah, maka dia wujudkan dalam bentuk patung. Kalau dalam Islam bagaimana? Tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun. Menurut ajaran Yahudi juga tidak boleh. Kenapa? Karena jin, setan itu melayang-layang di udara, dia tidak punya tubuh. Jin, setan itu dia punya roh. Dia akan mencari di mana patung-patung itu akan dijadikannya sebagai tubuhnya. Pertama dia cari patung tempat dia akan masuk, baik itu patung manusia maupun patung hewan yang dibuat. Yang kedua, dia akan mencari binatang buas, binatang bertaring, terutama ular, babi, dan binatang-binatang bertaring lainnya. Dia akan meminjam tubuh karena dia tak punya tubuh, jin dan setan itu. Kemudian yang ketiga, dia akan mencari tempat-tempat yang digunakan orang, tempat maksiat. Dia akan menumpuk di sana. Karena dia tidak punya tubuh, dia akan merasuki tempat orang-orang yang pemakan babi, pemakan cacing, cicak atau tikus, dan binatang-binatang menjijikkan lainnya. Karena itu diantaranya memakan makanan dari jin non-Islam. Karena ada jin yang Islam, ada jin yang tidak Islam. Kemudian bentuknya jin itu, Masya Allah,